Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semangat. Meskipun masih setengah hari lagi ya kita akan buka. Masih setengah hari benar Setengah ya? hari lagi. 6 jaman lagi ya? Iya, selamat menunaikan puasa nih buat teman-teman yang lagi pada beribadah puasa. Itu dia. Ini kayak gue nih bang. Kebanyakan makan goreng kan bukanya. Iya. Jadi radang nih. Udah itu nggak minum ya yang berserat gitu. Kalau berserat tuh buah. makannya nanti bang, setelah terawih biasanya gue. Wah. Jadi buka itu, wah udah paling the best tuh gorengan, es kelapa muda atau es teler, sama korma sih sebelumnya Iya, bang. air anget sama korma, Iya. baru sih katanya yang lain. Iya. Karena katanya korma itu menetralisir kondisi Itu. bagian pencernaan. Tapi ya kadang-kadang godaan gorengan lebih kuat daripada Ludi korma. ya, Ludi. Lupa diri. Kacau. Ngomongin ini ya? Ya, Aduh. MotoGP MotoGP Argentina 2023. reviewnya ya bang? Review yang main race ya. Yang main race. Main race. Ya, tapi sedikit Lomba sprint juga. sprintnya sedikit Ah, aja ya. Nggak agak- apa-apa ya. Sedikit aja Aku karena agak sebal karena Kenapa? dengan 2 kali sprint aja korbannya udah banyak berjatuhan. Ditambahin balapan, pembalapnya malah berkurang. Kan kontradiktif gitu. iya, tapi secara tontonan ini yang menarik buat penonton bang. Iya, penonton sih. Tapi ya bener juga bang Joni, ujung-ujungnya kalau penontonnya pembalapnya pada cedera, ya begitu seru. aja nggak seru Yang gitu kan. balapannya ntar malah ya kayak yang tadi Austin ada pengganti sih buat nambahin slotnya. Jonas Folger Itu. yang udah kapan tahu nggak balapan. Itu dia. Aduh. Oke. Nah, Bang. Oke deh, kita bicara tentang main race ya. Main race lah, hidup main race. FIFA, Forza Best, Forza Best, Forza Best. Wah. Nih, sejarah tercipta lagi Iya, untuk Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi. Karena ini pencapaian terbaik dia so far ya. Ketika ya bertarung di kelas MotoGP. Jadi kalau kata stiker di WA tuh terbaik. Luar biasa. Iya, karena ini kemenangan pertama dia. Pertama, Untuk di MotoGP, Bang. MotoGP betul. Bahkan wah ini spesial banget, udah kayak mentornya dah. Mentor. Bener kan? Tahun 2015 kan? Mentor bukannya yang ada di Sumatera Utara ya? Apa? Itu apa? Meca mentor. Bentor. 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 Iya, itu Ya, bentor itu. Seperti 2015 betul. Iya kan pakai baju cuma Pakai baju kalau Argentina, mentornya kan pakai Maradona. angka 10 Maradona. Kalau ini tangan dari Lionel Messi. Lionel Messi sama-sama nomor 10. Sama-sama nomor 10. Betul. Nah, apa Bang yang membuat seorang Marco Bezzecchi lagi-lagi ya unjuk gigi? Karena kalau kita bicara tentang Marco Bezzecchi ini nih, 1, 2 ini. Iya, Ini kan termasuk pilihan kuda hitam kita betul. untuk di MotoGP ini MotoGP Argentina. Argentina. Nah, apa Bang yang membuat Marco bisa akhirnya juara? Jadi Bezzecchi memang pembalap yang sudah bisa menemukan istilahnya kehebatan dari Ducati Desmosedici Ya. GP. Itu pertama. Yang kedua, ya, seperti yang dia bilang bahwa saya berterima kasih terutama kepada Valentino Rossi. Kenapa? Karena ini dia merupakan hasil didikan atau gemblengan Valentino Rossi lewat Ya. PR46 Silence Academy. Kemudian juga dia berada di tim yang notabene juga milik Valentino Rossi, dan kalau kita lihat secara struktur di skuadnya itu semuanya warisan Valentino Rossi. Bagaimana ada Matteo Flamini, kemudian ada Idago Gavira, Salio Uccio, Ya. dan Ada juga ya David tentu juga, ada David Munoz betul, untuk di dan Romarini Pablo ya. Nieto. Dan dengan semuanya ini membuat Marco Bezzecchi benar-benar mendapatkan istilahnya backup yang sangat-sangat konstruktif. Dan ternyata Bezzecchi pun bukan orang yang cepat puas. Dia membuktikan dengan performa yang cukup apik. Dan terlepas dari itu semua, kita tahu juga bahwa ya alasan yang sangat tepat adalah Bezzecchi mendapatkan motor Ducati Desmosedici GP yang notabene punya 8 pembalap, dan itu bisa istilahnya saling melihat data dan informasi settingan seperti apa. Kemudian Desmosedici yang dipakai kan oke, memang 2022, tapi udah update yang terbaru, dan MotoGP 2022 ini kan motor menangan di tahun lalu yang tampil dominan. Dan yang kemudian adalah bahwa performa Bezzecchi pun ya kalau kita melihat di Portugal kemarin cukup bagus, kemudian kemarin di sprint yang notabene kondisi cuacanya juga hampir mirip dengan main race juga, ini menjadi modal yang penting. Dan satu hal lagi adalah
Meskipun kemarin MotoGP tidak punya kesempatan untuk menjajal atau men-setting ban basah, masih punya warm up. Nah, bayangkan kalau ini Moto2 atau Moto3 pasti akan cukup merepotkan. Nah, ini akan yang menjadi momentum terbaik dari Bezzecchi yang kemudian dia katanya melakukan warm up langsung dapat settingan. Udah digas cukup luar biasa, meskipun dia sempat ada momen tuh di tikungan 13 di saat tersisa 8 lap tersisa karena terlalu digas terus. Udah gak sabar pengen menang, tapi ya terlepas dari itu semua, Marco Bezzecchi ini tidak hanya meraih kemenangan pertama dalam karir di MotoGP, tapi dia juga menjadi pembalap Ducati pertama yang bisa menang di Argentina. Karena sejak 2014 sampai kemarin terakhir 2019, no Ducati at all, malah sempat kalah sama Aprilia. Dan ini juga yang membuat akhirnya ya berkali-kali si Bezzecchi ini bilang terima kasih ke Vale ya, karena berkat dia juga akhirnya sekarang ada pembalap Italia lagi yang menang di Argentina, karena sebelumnya Spanyol yang merajalela, ada Marquez, kayak beras dong, rajalela. Ada Marquez, ada Viñales, dan juga kemarin Alex Espargaro. Jadi saya rasa ya angkat topi buat Marco Bezzecchi, dan ini menunjukkan bahwa tidak salah Valentino Rossi agak sedikit mempercepat, mengakselerasi istilahnya Marco Bez buat naik ke MotoGP. Karena kalau kita melihat dari sebelum-sebelumnya kan ada proses dulu bahwa si pembalapnya ini di Moto2 harus lebih mateng. Nah, kemudian setelah ya banyak pemikiran, banyak pertimbangan, akhirnya Marco Bez dan juga Luca Marini dipercepat untuk naik ke MotoGP. Oke, Bang. Ini tadi gue bilang bahwa ini ada peran sertanya si Valentino Rossi sebagai mentor, sebagai guru kan? Nah, gue ngeliatnya apa karena ya mungkin ya tadi digembleng di VR46 Rider Academy yang sering juga latihan drift, maksudnya dirt track gitu ya. Dirt track ya. Untuk menghandle motor dalam kondisi yang licin seperti apa gitu. Nah, akhirnya ilmu ini yang kebawa oleh Marco Bezzecchi di ya kita tahu sendiri nih, ini sirkuit Argentina nih licin, long grip, licin. Tapi long grip abrasif dan karena hujan licin. Nah, itu dia ditambah hujan kan. Udah gitu Marco Bez jadi jago bezek deh. Kayak Cinta Laura. Enggak ada ojek. Saya emang tahu Cinta Laura gitu. Tahu lah, pasti tahu lah teman-teman. Cinta Laura Hell. Iya. KEHL. Nah, ini mungkin pengaruh juga kali ya. Jadi gemblengan karena ya kalau kita terlepas dari jatuhnya Francesco Bagna ya, ini 5 besar nih dikuasai 3 pembalapnya VR46. Betul. Luca Marini sempet sih, cuman terus ngondoy. Iya, ngondoy baru bisa dapat lagi karena ya mungkin Luca Marini memang nggak pede dengan setupnya. Ya. Nah, tapi seorang Alex kan enggak juga, tapi memang Alex memang jago di karakter yang agak-agak ya kayak kemarin lah gitu. Ya. Juan Zarco, kita tahu sendiri yang Bang Joni bilang latihannya sirkuitnya disiram gitu ya. Makanya kemarin dia langsung ngegas. Makanya pas perubahan kan agak sedikit reda. Iya. Deres lagi. Nah, ini Juan Zarco kompetitif banget ya. Itu. Nah, jadi memang betul, saya setuju bahwa gemblengan Valentino Rossi dengan motor Range VR46 bersama anak-anak didiknya ini salah satunya memang benefit bagaimana mensimulasi kondisi motor di saat kondisi trek basah. Nah, Bang, kita bicara tentang ini semua yang ada di podium ini kan Ducati. Ducati lockout kalau ngomong itu. Kuncian Ducati ini. Kenapa nggak Ducati lock-in? Kalau lock-in kan tertutup di ruangannya, kan di ruangan terbuka. Lock-out. Kebanyakan nonton ininya Habib Jafar sama ini nih, lock-in gitu. Nah, Bang, semuanya nih pemakai Ducati. Alex Marquez. Ada yang ya istilahnya nanya ke gue, Bang Eka, gue nggak nyangka ya Alex Marquez bisa langsung tune in sama Ducati. Ya salah satunya di Argentina ini nih. Trek basah dia makin menggila. Betul. Dulu kan ketika dia pakai Honda di Le Mans. Betul. Itu usaha sendiri tadinya. Usaha sendiri. Nah, sekarang di
Argentina pakai Ducati, ini lebih menggila. Faktor apa bang yang membuat Alex Marquez itu tadi gue bilang tune in? Jadi ini kebijakan dari Ducati pusatnya ya, Ducati pusat, Ducati pabrikan, di mana mereka memang punya istilahnya kebijakan untuk pengembangan ini lebih open. Kalau pamannya ya, kalau istilahnya di kita tuh kayak Google lah, open source gitu, semua bisa akses, semua bisa dapat informasi, dan ini Servernya dibuka gitu ya? dibuka, dan ini diterapkan oleh Ducati bukan semata-mata untuk istilahnya ada pengkhususan atau privilege seperti yang dilakukan mungkin Honda ke Marquez, kemudian juga Yamaha ke Quartararo. Nah, sementara Ducati enggak, ini dibuka semuanya. Dan bahkan kalau kita ingat pada saat Marco Bes baru naik, kemarin ini baru naik, Fabio Di Giannantonio baru naik, Enea Bastianini juga baru naik, itu mereka bisa melihat semua data ini dibuka. Karena ya di Ducati ini untuk beberapa crew chief, insinyur teknik itu masih emang bawaan dari pabrikan, tidak bukan istilahnya ya gue pengen si crew chiefnya ini gitu, si A, si B, ini enggak. Ducati itu tetap semuanya berkiblat ke Ducati pabrikan, sehingga informasi settingan milik Bagnaia, milik si siapa Jack Miller itu dibuka seperti apa, dan ini kan semua karakter pembalapnya macam-macam. Ini juga yang akhirnya tanda petik menjadi benefit buat Alex Marquez yang secara jam terbang belum pernah naik Ducati, tapi kemudian dapat istilahnya info yang sebanyak-banyak terkait Ducati seperti apa, dan kemudian dicoba. Karena referensinya cukup variatif, dia bisa menentukan siapa yang dia jadi referannya nih. Apakah gue mau kayak si Peko, gua kayak si Jarko, apa kayak Jorge Martin, dia bisa melihat. Kalau tinggal cocokkan dengan gaya balapnya, meskipun memang ya namanya Alex Marquez udah agak ya istilahnya lama di Honda, itu sempat berucap ya masuk ke bawah RC213V dia bilang. Tapi itu gaya ridingnya. Tapi kalau kita melihat ya Ducati ini memang tidak salah menjadi istilahnya ya patokan buat pabrikan-pabrikan lain nih, bagaimana sudah mulai dicontek oleh KTM lah, meskipun Aprilia mirip tapi memang secara arahnya dia agak beda sendiri. Cuman dari sini Ducati melihat bahwa ya pengembangan itu butuh waktu, tidak bisa serta-merta instan ngambil sehebat mekanik insinyur apapun kemudian langsung bisa kencang, itu enggak. Ducati kita ingat 2013 kehadiran Gigi Dalinya, dia coba dulu motor yang lama, ganti dari swing arm aluminium dan sasis dengan aluminium, kemudian tati mulai dilibatkanlah test driver, kemudian dia dilibatkanlah ahli elektronik, kemudian sampai akhirnya elektronik udah nggak dapet, tapi si Ducati masih begini-begini aja, apa nih yang mesti diulik? Aerodinamika. Dan itu kemudian semua data itu dikumpulkan, kemudian sampai yang paling krusial adalah tidak segan-segan mengontrak pembalap-pembalap yang tanda petik udah punya jam terbang. Bagaimana dia mengontrak seorang Jack Miller, kemudian dia berani mengontrak Johan Zarco yang sempat istilahnya karirnya nggak jelas di KTM. Sama KTM. Iya, dan ini yang akhirnya mestinya menjadi udah kelihatan nih, kalau mamanya bener-bener pengen ini ya ambil langkah seperti Ducati, persiapkan segala macam sektornya, tidak hanya semata-mata dari sisi teknologi atau inovatif semakin ke depan, tapi juga bagaimana dia ada tugas yang tidak membebankan si pembalap utama. Bagaimana Pecco Bagnaia tidak perlu pusing tes dan uji coba, tapi ada Mikel Piro yang dari motor awal kemudian dia coba, kemudian ada juga Johan Zarco yang setidaknya mengimplementasikan apa yang dikembangkan di pabrikan di sirkuit. Nah, kemudian semua itu dikumpulkan baru dicoba ke pembalap intinya. Dan inilah yang sepertinya harus segera, ya saya rasa terutama untuk tim Jepang atau skuad Jepang, pabrikan Jepang, untuk melakukan hal yang dilakukan juga oleh Ducati. Jadi bukan cuman wah Ducati kenceng karena pakai aerofairing ini, pakai ini, terus pakai ride head adjuster kita comot juga. Ya nggak bisa begitu, karena mereka tuh yang bisa melakukan segala macam perubahan dengan cepat. Udah ada baseline-nya, udah ada basicnya yang sudah dilakukan sejak 2013. Jadi ya kalaupun maunya ya ibarat kita menanam pohon, tidak serta-merta kita menanam biji langsung tumbuh, tapi ada proses menyiraminya, ada memupuknya, kemudian kena hama harus diapain. Nah, ini yang terjadi dengan Ducati yang sehingga efeknya sampai ke Alex Marquez. Ya habis ada Alex. Oh, jadi gitu Bang ya. Untuk kenapa akhirnya ya ini
ibaratnya ya maaf ya, secara logika bang, secara logika Alex sudah apa ya, sudah tinggal menikmati manisnya. Itu. Betul. Jadi buahnya udah matang, tinggal menikmati manisnya nih, gitu Oh, kan? sama ini. Apa? Dia tuh kan dipadu-padankan dengan crew chief X di Gian Antonio. Oh. Jadi dari saat menangani di Gian Antonio segala macam kekurangan yang diterima oleh pembalap baru Ducati, itu istilahnya ya tanda petik diuntungkan Alex Marquez. Sehingga kita oh kayaknya masalahnya hampir mirip nih, ini begini karena waktu kemarin kita ingat di Gian Antonio yang sempat tatih-tatih, tapi kemudian sempat juga bikin pole position kan di Mugello. Nah ini juga sekarang pole position Alex Marquez pertama sejak 2020. Abangnya nonton dari ruangan TV udah gas langsung gitu. Gas aja. Siap kan Alex Marquez sebenarnya podium pole position pertama di MotoGP. Bang, Johan Zarco bang. Johan Zarco kan udah tadi kita simpulkan. Iya, jadi nggak, gue penasaran aja. Awal sempat keteteran ya. Ya. Awal sempat keteteran, mencoba berjuang. Betul. Gitu. Mundur-mundur juga. Betul. Bahkan sampai fight-fightan sama Jack Miller. Iya. Posisi 7 apa posisi 8 kan. Nah, tapi tiba-tiba di beberapa lap terakhir, terutama di 2 lap terakhir, 3 lap terakhir, jos. Gitu. Apa yang membuat seorang Johan Zarco punya lifetime lebih baik daripada feeling, Marto, karena pada saat mungkin dia belum dapat feeling pada saat perubahan dari kondisi yang tidak menentu, karena kemarin itu kan ya belum pernah men-setting ban untuk kondisi full wet race. Kemarin itu ada istilahnya ganti ban kering lah, terus kondisi aspalnya tidak terlalu basah banget. Nah kemarin baru mendapatkan di warm up itu memang belum begitu mendapatkannya. Bahkan kemarin pada saat start dia tuh sampai, waduh kok nggak dapet daripada ketimbang maksa harus kemudian terlibat insiden dan jatuh. Makanya Zarco milih untuk cool deh, coba untuk tenang, untuk fokus, apa nih yang dia coba sampai akhirnya akhirnya dia bisa mendapatkan feeling sampai kemudian tankinya sudah mulai setengah habis, itu mulai tuh dan setengah dan dia bilang nih, wah kok bisa dapet nih, waktunya makin kenceng nih. Dan ya itu lagi sebenarnya pemicu dia makin menjadi semangatnya untuk maju ke depan, ya itu Pecco Bagnaia crash. Jadi wah Pecco Bagnaia crash nih, wah gue masih bisa nih, meskipun dia memang sudah nutup mata untuk ngejar Bezzecchi karena itu udah James Bond itu, udah sekebon katanya. Ya udah akhirnya dia coba dapet. Bezzecchi pun pernah udah sempet jatuh. Udah sempet hampir mau offside kan. Iya, ada momen dia mau kehilangan grip belakang. Untung bisa saving kan. Langsung dia balikin. Baru dia sadar, oke deh, udah kelar nih. Dia coba mainin waktunya ya di kisaran 7 atau 6. Makanya sempat turun ke 6 detik, ke 5 detik. Itu ya memang karena dia udah kelar nih ban belakangnya, karena memang kemarin itu yang agak krusial ada di ban belakang. Kalau Bezzecchi sampai ngeliat rekaman sendiri, Mamma Mia. Iya, Mamma Mia udah jatuh. Iklan banget lo jatuh. Gitu. Jadi gitu ya, Johan Zarco. Feeling yang baru akhirnya ketemu di beberapa lap terakhir lah ya. Dan satu hal lagi mungkin ini faktor dari ya agak berbeda antara Ducati pabrikan dengan Prima Pramac Racing yang meskipun sama pakai 2023 ini secara paket aerodinamika agak beda dia. Yang kalau Prima mirip Aprilia. Dan itu ternyata itu ya salah satu target dari Ducati. Pengen penasaran apa sih hebatnya yang kayak Aprilia? Kapal. Ya, once entar dia tahu kelebihannya di sini, mungkin juga tidak akan menutup kemungkinan diaplikasikan di motor MotoGP pabrikan. Kita bicara tentang yang nggak ada di sini ya bang ya. Siapa? Ya Pecco lah. Itu. Pecco lah. Untung aja Bezzecchi yang podium tuh. Sampai dia apa ya? Setelah finish, mukul-mukul buka kepala. helm, mukul-mukul kepala, buka visor, mukul-mukul lagi gitu kan. Ngapain mukul kepala? Itu berarti dia melakukan sebuah kesalahan besar. Dia ngegas aja tabrakin ke tikungan satu gitu. Aduh. Iya. Karena memang itu benar-benar. Kenapa? Apa yang membuat Pecco akhirnya bisa kayak begitu? Ya kalau kita melihat terlalu pengen mengejar Bezzecchi atau gimana? Ya terlalu istilahnya meremehkan atau menganggap remeh kondisi kemarin. Padahal kita tahu dia berhasil menyalip Alex Marquez itu tikungan 13 sisi dalam. Dan kesalahan dia kemarin kejadian itu juga di tikungan sisi dalam, tikungan 13. Nah perbedaannya adalah pada saat dia menyalip Alex Marquez itu grip depannya masih ada.
Makanya kemudian ini udah beberapa lap, itu beberapa pembalap kita lihat tidak mulai lagi berani agak sedikit merebahkan Ya. ke sisi kanan. Udah Nah, mulai ngangkat, lebih ngangkat. betul, itu sebabnya. Ataupun ya kalau kita sampai lihat seorang Morbidelli kan sampai ngambil line lebih luar. Lebih luar, ya. Nah, artinya apa? Ya dari situ mestinya Peko udah sadar, oh udahlah. Dan mestinya kan dia sempat bilang waktu di sprint race, gua bermain cantik, bermain pintar, bermain aman karena tidak dapat kesempatan untuk itu. Jadi saya udah save di posisi kedua kayak Ya. gitu. Dan ini sebenarnya kemarin tuh harusnya seorang Peko itu tidak perlu mengedepankan egonya. Karena saat kemarin itu lawan-lawannya udah tidak ada, hanya dirinya sendiri. Ya. Dan 20 tuh wah, udah suatu pencapaian yang berhasil. Harusnya unggul berapa? Di atas 10 Iya, poin di atas kan? 10 poin. Sekarang malah jadi Malah ketinggalan 9 poin ya? 9 poin dari Marco Bezzecchi karena dia finish 16. 16 No, nggak ada angka. nggak ada angka kan 15 yang mulai dari dapat poin 1. Itu juga udah fight sama Brad Binder ya? Brad Binder makanya Brad Binder juga, Brad Binder, waduh. cuma kan Brad Binder juga kemarin ya saya sih udah ngeliat kalau Brad Binder pasti di main race nggak terlalu di, cuma balik lagi ke Peko. Ini hal yang membuat ya mencoreng nama dia sendiri yang sebenarnya sudah mulai istilahnya melakukan start yang cukup apik, menang 2 kali, kemudian dia memang ada kesulitan di Argentina, ya udahlah ngambil poin aja karena lawan-lawan juga masih kesulitan. Sementara kalau kita melihat ya secara paket motor dan juga kondisi mentalnya cukup oke, bagus iya. gitu. Malah melakukan kesalahan tersendiri. Makanya dia pukul-pukul tuh. Ya sempat saya bilang tadi, wah namanya mesti ganti nih, Bego Pagnaya. Aduh. Kacau kan? Cuma mindahin PB ke depan gitu, iya kan? Kacau Boleh ini. dong, boleh dong. Bebas aja sih sebenarnya. Iya. Itu kan ya apa ya? Aja kayak kalau istilahnya kayak gitu. Sabar dong jadi Sabang Dor. Ya, nah ini P ke Bang Naya, Bego Pagnaya. Ya, ada. Tapi ada juga kan namanya apa? Begolini. Ya ada. Begolini. Kan dulu ada juga bos timnya Aprilia. Siapa? Ivan Bego juga namanya. Oh, iya, Bang Nami namanya Italia. Ada tuh waktu di awal-awal MotoGP 4 tak 2003. Iya benar. Nah, Bang, Ya, tadi kita udah bicara ya istilahnya bisa bilang kandidat, dia bukan kandidat tapi emang Ducati. ya Ducatisme lah gitu. Ducati domination. Susah banget ngomongnya. Nah, ini gua ngelihat Franco Morbidelli, Bang. Ini apa ya? Gue berpikir ini suatu kebangkitan dari Franco Morbidelli apa enggak? Terlalu dini sih kalau kita bilang Iya. kebangkitan. Iya, karena kenapa gue bilang karena kebangkitan gini, Bang? Dari sesi ya istilah full weekend ya, full weekendnya si MotoGP Argentina itu kan nggak cuma digelar dalam kondisi basah doang, Itu agak tapi ada yang sesi keringnya keringnya juga ada kan. semi lembab. Nah, Ya, di semua kondisi Franco Morbidelli ini kompetitif. iya. Bahkan di sprint race aja tetap di posisi start 4 lu masuk 4. Masih 4 betul. Di sini Ini juga sempat main race juga begitu kan. betul. Nah. Sempat 3 dia ya. Nggak Wah. jadi digas Digas sama terus. si Jojo. Sama Zarko digas gitu. Nah, ini apa Bang yang membuat Franco Morbidelli ya istilahnya justru lebih bagus daripada Quartararo? Jadi kemarin itu Quartararo agak sedikit melakukan langkah ambisius di mana dia menjadikan Argentina ini kayak sesi tes pramusim. Beberapa perangkat baru dia uji coba baru. Aduh. Bagaimana dia ubah sasis, Ya. ubah swing arm, coba yang panjang, coba yang pendek, terus meninggikan bagian depan untuk mendapatkan front end yang lebih baik. Padahal kalau kita melihat kan kemarin cuaca di Argentina pun tidak Nggak menentu. Iya, kalau pemanya kata Piero Taramaso tuh green condition, artinya nggak terlalu bagus lah Ya. untuk kondisi ban yang kemarin dipakai kan kemarin tuh hard dan medium. Ya. Nah dari sini kalau kita melihat ini yang membuat seorang Quartararo agak sedikit kayak kelimpungan dengan sesi latihan yang sedikit. Dia coba ambisius dengan harapan bisa menemukan setup terbaik. Berkaca kepada saat tes pramusim Portimao yang dia mengembalikan ya mesin masih 2023 tapi aero package-nya 2022. Ya. Nah sementara Morbidelli ini istilahnya konsisten dengan apa yang dia uji cobakan selama tes pramusim. Satu hal ya Morbidelli ini tidak tanda petik itu tidak ada perlakuan khusus yang istilahnya Quartararo minta apa dikasih. Ya. Morbidelli itu udah
secara paket itu ya itu aja yang dia dapatkan selama Portimao sampai terakhir Argentina kemarin. Nah dari situ juga kalau kita melihat bahwa Yamaha ini kan emang udah terbilang performnya apik banget kalau kondisinya agak adem-adem gitu. Dan kemarin kalau mamanya katakanlah panas, mungkin Morbidelli akan kesulitan. Nah cuacanya itu kemarin hanya mentok di 26. Di 26 kemudian pemilihan bannya juga tidak lari-lari ke hard tapi medium dan soft dan medium. Ini sebenarnya ya harapannya kalau nanti cuma kalau di Austin kayaknya nggak mungkin kan dapat kondisi cuaca yang kayak kemarin di ini nggak akan mungkin. Cenderung panas ya. Nah kalau pamannya di Eropa dan kondisi ini Morbidelli bisa memberikan performa terbaik, makanya ya dia tidak juga sumringah, tidak juga euforia, dia cuma bilang ya udah menunjukkan peningkatan yang diharapkan, tapi setidaknya masih butuh istilahnya uji coba lagi, usaha lebih keras lagi untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dia udah sempat ya gua melihat podium nih digas sama Johan Zarco. Jadi ya itulah. Jadi kalau kita melihat ini jangan terlalu istilahnya menjudge bahwa Yamaha udah mulai meningkat. Belum. Di satu sisi memang ada tapi belum bisa secara krusial. Tapi saya yakin nanti sudah memulai di ronde Eropa, mulai di Jerez akan melihat seperti apa performa Yamaha yang sebenarnya. Jadi itu ya Bang ya, tentang seorang Franco Morbidelli. Karena Morbidelli-nya sendiri pun ngomong bahwa gue dan Quartararo harus sering ngobrol. Iya, dan waktu udah perlu buka-bukaan data. Itu. Dan ternyata mungkin itu selama ini enggak kan enggak lah. Sampai statementnya Franco Morbidelli bisa bilang kayak begitu. Betul ya, karena ya Yamaha dan Honda apalagi Jepang kulturnya seperti itu. Berbeda dengan Suzuki. Kalau Suzuki kan istilahnya ya kalau Suzuki itu agak sedikit istilahnya jalan tengah dia bukan dia tim pabrikan tapi si tim intinya ini istilahnya outsourcing dari pembalap yang kalau itu Crescent dulu tuh di istilahnya didanai oleh Suzuki Corporation dan melakukan pengetesan. Makanya kalau pamannya mau berkiblat itu ya seperti yang lakukan Suzuki, mulai dari tes ridernya ada, tes timnya ada. Nah sementara ya Yamaha dan Honda kan kayaknya enggak nih, ini bukan istilahnya bukan kultur kita gitu, agak-agak gengsi untuk melakukan hal yang seperti itu. Itu dia. Ibaratnya ngobrol dong, gitu ya Bang. Jangan WA mulu. Satu ruangan tinggal ngomong langsung nih WA-an. Aduh, anaknya mana memang susah. Oke, terakhir Bang, ya. Kita bicara tentang Aprilia. Kemunduran buat Aprilia. Kalau menurut gue, tenang. April Mop. Ini sekarang jadi dia jelekin dulu ntar di Austin. Terus kayak begitu kemarin ngomongnya ini karena April harus Aprilia yang menang nih. Iya. Sekarang April Mop. Kemarin sebel, terusnya gagal tadi kondisi cuacanya tidak mendukung. Kalau kita lihat, ya saya sempat kenapa bilang April. Ya ini dideret-deretin tuh jadwal tahun lalu tanggal 3 loh. Ya sekarang yang tanggal 2 Mei sama-sama bulannya cuma beda sehari, mestinya ya saya pikir kondisi cuacanya pun akan mirip-mirip dengan tahun lalu. Ternyata kan dari mulai sesi latihan cuacanya ya mendung, suhu aspalnya nggak menembus ke 30 derajat. Dan juga kemarin Aprilia itu memang diakui oleh Alex Espargaro tidak punya out time atau track keluar dengan setting ban basah. Nah ini menjadi problem sampai akhirnya kemarin kan di sprint race juga dia mengalami kondisi yang agak kesulitan. Baru kemarin di main race-nya mulai bisa duel. Tapi itu tadi seandainya mungkin dia punya waktu, punya lebih banyak bagaimana memformulasi settingan untuk wet race, saya rasa akan bisa lebih baik hasilnya. Jadi ini problem yang Aprilia masih terkendala saat menghadapi wet race. Iya. Sama ini sih kayak gue ngeliat after race tuh Alex Espargaro kayaknya dia kan pakai helm baru ya. Betul. Kabuto. Iya. Nah itu ada kayak dulu Jorge Lorenzo tuh di kemasukan embun. Nah jangan-jangan itu juga berpengaruh kali ya. Ya karena masalahnya adalah di belakang pembalap-pembalap yang lain. Mungkin kalau pemainnya dia berada di depan yang lebih banyak clear mungkin akan lebih baik. Makanya kemarin itu seandainya nih bukan karena situ pro Aprilia bukan, tapi kalau kondisinya kering, dry race, lain cerita. Iya, tapi nggak apa-apa Bang. Ini kan kalau tadi lu bilang April Mop kan? Iya.
bulan April masih agak Iya, panjang. masih ada panjang. Masih ada seri Austin tanggal 16 ya? Betul. Tanggal 16. Jadi ya Siapa tahu di April tanggal 16 itu Aprilia juara gitu kan. bangkit. Tapi harus lawan ya kalau memang si Balik, oh si tidak. sheriffnya kotanya back to circuit ya harus hadapin dulu itu. Guess is back. Mark again. Marquez back. Gila Back ya. again. Aduh. Oke, Oke, guys. siap. Saya mau tarik takjil dulu. Oke, yuk. Abang mau tarik takjil juga? Takjil lah. Oke deh. Saya kemudian sih dari Otters Adi dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Dan saya Johnny Lona Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.